Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamilah Alkansa. Indonesia tengah menjalani aksesi keanggotaan OECD. Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang akan bergabung ke dalam keanggotaan geng negara maju tersebut. Perusahaan energi Malaysia, Petronas, akan berencana mengurangi karyawan kerjanya untuk memastikan kelangsungan bisnisnya karena adanya tantangan di industri global. Agar tidak tumbang, Petronas mem-PHK karyawannya. Alasan Petronas melakukan ini adalah untuk memastikan kelangsungan hidup Petronas dalam beberapa dekade mendatang. Indonesia tengah menjalani proses aksesi keanggotaan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Indonesia bisa menjadi negara di Asia Tenggara pertama yang akan bergabung dalam keanggotaan geng negara maju tersebut. Petronas kena pecat lebih 10,000 pekerja. Kecoh di media sosial. Bayangkan mak ayah selepas kena pecat balik rumah dan tatap wajah anak-anak. Gelap masa depan. Pemerintah Malaysia memperkirakan penurunan produksi gas alam dan minyak mentah pada 2025. Pemerintah Malaysia juga memperkirakan komposisi kontrak bagi hasil juga diperkirakan akan berubah. Margin keuntungan yang sebelumnya berada di atas 20% akan menyusut ke angka 2 digit rendah dalam beberapa tahun mendatang. Presiden dan Kepala Eksekutif Petronas, Tengku Muhammad Taufik, Tengku Aziz, Senin 10 Februari 2025 mengatakan, jika tidak melakukannya sekarang, tidak akan ada Petronas dalam 10 tahun lagi. Berita ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh warganet Malaysia yang mengatakan, "Jom, tak usahlah ekspor gas ke negara kami. Negara kami sudahlah cukup dari Petronas nih untuk memenuhi kebutuhan gas rakyat Malaysia." Mungkin makcik nih belum baca berita yang sedang ramai diperbincangkan baik di televisi swasta atau media sosial lainnya. Bisanya hanya nyinyirin Indonesia saja. Walaupun Indonesia ni berkemungkinan untuk menghentikan ekspor gas ke Malaysia, negara ni tidak akan mengalami kesulitan besar. Okey, ni saya bagi tahu awal ni. Sebab Petronas kita kat Malaysia ni kita ada Petronas. Petronas memiliki sumber gas asli domestik yang kukuh. Orang ibu ni dia pergi beli gas. Gas tu dia kecil, dia macam warna hijau cair. Setahu saya orang panggil tu gas melon je. Saya pun tak berapa tahu tapi kita panggil gas melon je lah. Beda negara, beda aturan, dan beda kebijakan. Gas LPG 3 kg di Indonesia adalah gas subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk rakyat miskin. Dan ada persyaratan untuk mendapatkannya, yaitu dengan menunjukkan KTP atau kartu keluarga, agar penyalurannya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk keluarga mampu, pemerintah telah menyediakan tabung gas 12 kg, 10 kg, 5,5 kg, dan bahkan tersedia juga gas pasca bayar dan di beberapa wilayah Indonesia termasuk di kota Sungai Lilin, Kecamatan Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, telah merasakan subsidi gas alam pasca bayar dengan harga yang terjangkau. Hahaha, sekarang rasain lo sekarang nak makan angin, gas tak ada, minyak tak ada. Nah, inilah perilaku rasis bangsa Malaydes. Bisanya hanya nyinyir ke bangsa Indonesia tanpa mereka sadari berapa ribu karyawan yang akan kehilangan tenaga kerja jika benar terjadi runtuhnya kejayaan Petronas. Silakan ketawa, Paman, sesuka hati Anda saja mau menilai negara kami bagaimana. Tetapi kenyataannya kami tidaklah kekurangan gas dan minyak tanah. Benar sih memang pada tanggal 1 Februari 2025 pernah ada antrian gas 3 kg di berbagai wilayah Indonesia karena ada kebijakan baru dari pemerintah. Tetapi semua ini tidaklah berlangsung lama. Ingat, Anda kaum Malaydes, Anda adalah salah satu negara penerima ekspor gas dari Indonesia. Jadi janganlah bersikap sombong kepada negara kami Indonesia. Ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Dan ini yang nanti akan menghemat juga impor energi. Ujungnya kita harus swasembada energi. Stop ekspor gas ke negara tetangga.
Kata stop ini memang pantas untuk dilakukan pemerintah Indonesia kepada negara-negara penerima pasokan gas dari Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Singapura, Malaysia merasa ketar-ketir setelah dikeluarkannya wacana keputusan Presiden Prabowo untuk menghentikan ekspor gas ke negara tetangga demi swasembada energi dan untuk kepentingan rakyat Indonesia sendiri. Sudah selayaknya Indonesia menghentikan pasokan gas ke negara tetangga. Mari kita dukung kebijakan Presiden untuk menghentikan pasokan gas ke negara tetangga. Walaupun kita tahu setiap kebijakan yang diambil pasti akan ada resikonya, baik itu positif maupun negatifnya. Kemandirian energi bukan hanya sekedar pilihan, melainkan kunci dari sebuah bangsa untuk berdiri tegak tanpa ketergantungan dari negara lain. Kepentingan nasional harus diutamakan dibanding memberikan pasokan energi murah bagi negara lain. Sudah selayaknya masyarakat Indonesia merasakan kekayaan dari hasil bumi pertiwinya sendiri. Indonesia tengah menjalani proses aksesi keanggotaan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Indonesia bisa menjadi negara di Asia Tenggara pertama yang akan bergabung dalam keanggotaan geng negara maju tersebut. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa saat ini Indonesia tengah menyelesaikan Initial Memorandum lintas sektor. Hal ini bertujuan untuk mengharmonisasikan beberapa regulasi dengan standar internasional, salah satunya anti korupsi. Sementara itu, Deputy Director Directorate for Financial and Enterprise Affairs Corruption Division OECD, Nicola Pinaut pun mengatakan, keanggotaan Indonesia dalam OECD merupakan hal yang cepat atau lambat pasti akan terjadi. Pasalnya, kerjasama antar Indonesia dan OECD sudah lama berlangsung sejak 2007. Ia pun mengatakan keanggotaan Indonesia dalam OECD juga akan mendukung Indonesia dalam mencapai visinya menjadi negara dengan perekonomian maju pada tahun 2045. Bersama Thailand, Indonesia menjadi kandidat kuat masuk ke dalam anggota organisasi OECD, yang merupakan sebuah organisasi internasional yang mendorong kerjasama ekonomi dan sosial antara negara-negara anggotanya. Dengan masuknya Indonesia ke dalam anggota OECD, bukan berarti Indonesia sudah menjadi negara maju. Tentu saja masih jauh. Tetapi, kerjasama ekonomi seperti itu diharapkan akan menguntungkan Indonesia. Masalah Petronas bukan saja karena menurunnya industri minyak dan gas, tapi ada sebab yang lain, yaitu pengambil alihan pengelolaan minyak dan gas di Sarawak oleh perusahaan Petros. Sarawak ingin mengelola minyak dan gas mereka lewat perusahaan mereka sendiri. Hal ini tentu menjadi pukulan berat bagi Petronas. Baru-baru ini, Datuk Yang Dipertua saya membaca berita tentang hasrat Petronas pula untuk mengurangkan tenaga kerja sebanyak lebih kurang 36,000. Saya mohon supaya perkara itu diteliti halus oleh Petronas kerana walaupun ada masalah tertentu, Petronas masih merupakan syarikat negara yang telah dapat keuntungan yang besar pada tiap-tiap tahun. Harga beras tempatan dengan harga beras import ni jauh beza. Orang miskin, mereka nak makan susah, nak bayar bil susah, nak bayar sewa susah. Sekarang ni nak cari beras, nak makan diri dia, keluarga dia pun susah. Sebab beras tempatan tak nak. Tolonglah tengok orang susah sama. Seringkali meremehkan Indonesia. Kini Malaysia merasakan kekhawatiran yang sangat berat dengan kelangkaan beras, gas, dan melonjaknya kebutuhan pokok yang memicu kepanikan di masyarakat. Tidak sampai di situ, kabar tentang Petronas yang memecat ribuan karyawannya menambah daftar kekhawatiran masyarakat Malaysia. Marilah kita jalin hubungan yang baik. Jangan karena hal sepele kita saling berselisih paham. Sampai di sini dulu video Kamila Alkansa. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Bantu like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.